Assalamualaikum, selamat pagi. Mari belajar mengenai cuaca bersama saya, Diah Sabnayanti. Ada yang tahu apa itu cuaca? Tidak, Bu. Baiklah, langsung saja. Cuaca merupakan suatu keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit atau tidak luas dan pada jangka waktu yang singkat. Atau definisi cuaca adalah suatu keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit. Keadaan cuaca ini bisa berubah setiap harinya. Atau pengertian cuaca yang lainnya yakni suatu keadaan rata-rata udara sehari-hari di suatu tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit dalam jangka waktu yang singkat. Keadaan dari cuaca sendiri mudah berubah-ubah karena disebabkan oleh suatu tekanan udara, suhu, angin, kelembapan udara, dan juga curah hujan. Misalnya, ketika pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandar Lampung cerah. Suhu udaranya berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan angin yang berhembus dari arah barat laut berkisar dengan kecepatan 25 km per jam. Akan tetapi, ketika pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, keadaan cuacanya berubah menjadi berwarna tebal dengan suhu udara berkisaran dengan 30 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 20 km per jam. Selanjutnya, jenis-jenis cuaca. 1. Cuaca cerah. 2. Cuaca panas. 3. Cuaca berawan. 4. Cuaca sejuk atau dingin. 5. Cuaca hujan. Dan yang terakhir ada cuaca berangin. Cuaca cerah merupakan matahari bersinar jernih dan udara terasa segar. Pada umumnya, hujan tidak akan turun saat cuaca mendung. Angin bertiup semilir. Pada saat siang hari, terlihat awan yang berbaris tipis, seperti kapas yang berwarna putih bersih. Saat matahari muncul dan tenggelam, terlihat warna merah serta kuning cerah. Saat malam hari, terlihat bintang tersebar di langit. Cuaca panas, yaitu udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah sinar matahari. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi, sehingga akan sangat kering dan panas. Ketinggian juga dapat menimbulkan udara di beberapa daerah terasa panas. Semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya akan semakin turun.
Selanjutnya ada cuaca berawan, yaitu ketika langit ada beberapa awan. Kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga akan terbentuknya awan yang besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung. Jika posisi di sekitarnya mendukung, mendung bisa berubah menjadi hujan. Selanjutnya, cuaca sejuk. Cuaca sejuk atau dingin yaitu suatu daerah akan merasakan cuaca sejuk jika humiditas udara tinggi, angin tertiup sangat cepat, dan suhu udara rendah. Selanjutnya ada cuaca berangin, yaitu angin berhembus dengan cepat sehingga benda-benda yang berhamburan. Apabila angin bergerak sangat cepat dan lebat pohon dan wisma dapat rubuh. Kecepatan angin bisa diukur dengan alat pengukur, yaitu alat pengukur kecepatan angin atau anemometer. Selanjutnya yaitu cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi, seperti air kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan, dan awan menurunkan hujan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur cuaca. Apa aja sih unsur-unsur cuaca itu? Baiklah, langsung saja. Unsur-unsur cuaca ada 7. Yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Kedua, radiasi matahari. Ketiga, tekanan udara. Keempat, kelembapan udara. Kelima, angin. Keenam, awan. Dan yang terakhir, hujan atau curah hujan. Pertama, suhu atau temperatur. Suhu udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lamanya matahari menyinari bumi adalah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi yang sangat bermacam-macam, tergantung oleh letak lintang. Pada ketinggian suatu tempat, semakin datar suatu tempat, maka panas yang diterima akan semakin besar. Pada keadaan awan, apabila di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima bumi akan lebih kecil sebab diserap awan. Karena
keadaan tumbuhan di permukaan bumi. Karena sudut penyinaran matahari merupakan suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang permukaan bumi. Yang kedua, radiasi matahari. Setiap benda yang memiliki suhu di atas 0 mutlak pasti menerima pancaran radiasi matahari dalam bentuk energi. Radiasi matahari merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat melakukan perambatan di dalam vakum luar angkasa. Radiasi matahari tersusun atas medan listrik dan medan magnet, sehingga termasuk dalam jenis gelombang elektromagnetik. Permukaan bumi hanya menerima radiasi yang dipancarkan matahari dalam jumlah yang sangat kecil. Bumi memanfaatkan radiasi matahari sebagai energi utama dalam melakukan proses-proses fisika di atmosfer. Yang ketiga, ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang timbul sebab adanya berat dari lapisan udara. Besarnya suatu tekanan udara di suatu tempat dapat berubah. Sedangkan pada alat untuk mengukur tekanan udara, yaitu barometer. Selanjutnya yang keempat, yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara disebut dengan hygrometer. Yang kelima yaitu angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Sedangkan untuk mengukur suatu kecepatan angin digunakan anemometer dengan menggunakan skala Beaufort. Selanjutnya yang keenam yaitu awan. Awan merupakan kumpulan massa air yang berkumpul di atas permukaan bumi. Pengamatan awan dilakukan dengan memperhatikan tutupan awan yang dapat dibagi menjadi 8 bagian. Tutupan ini disebut oktav. Awan dapat diamati dalam bentuk butiran air, udara, maupun kristal es. Yang terakhir yaitu hujan atau curah hujan. Hujan atau curah hujan merupakan suatu intensitas air hujan yang turun
pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Baiklah, ada yang tahu bagaimana peran dan dampak cuaca terhadap pertanian dan populasi manusia? Langsung saja. Peran dan dampak cuaca terhadap pertanian. Cuaca dapat memberikan dampak yang berbeda pada setiap orang, setiap benda, atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Curah hujan yang sesuai untuk suatu tanaman dapat berbeda dengan curah hujan yang diperlukan tanaman lain. Manusia juga memerlukan kondisi cuaca tertentu yang dapat menguntungkan kegiatan pertanian yang akan dilakukannya. Selain itu, manusia juga menghindari cuaca tertentu yang merugikan kegiatan pertanian. Unsur cuaca yang penting dalam pertanian yaitu penyinaran matahari, suhu udara, suhu tanah, angin, kelembapan udara, hujan, penguapan, dan penguap peluhan. Selanjutnya, peran dan dampak cuaca terhadap populasi manusia. Cuaca memegang peranan penting dalam sejarah peradaban manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlepas dari perubahan iklim yang telah memengaruhi populasi manusia dalam skala besar. Cuaca ekstrim telah menyebabkan pergerakan populasi manusia dalam skala kecil. Salah satu contohnya adalah ketika Taifun Kamikaze menggagalkan rencana penyerangan Jepang oleh pasukan Mongol pada tahun 1281. Peristiwa serupa juga terjadi pada akhir masa pendudukan Prancis di Florida pada tahun 1565. Kala itu, sebuah hurikan menghancurkan armada Prancis, sehingga Spanyol dapat mengambil alih benteng Caroline. Peristiwa yang baru-baru ini terjadi adalah ketika hurikan Katrina menyebabkan jutaan penduduk di pantai Teluk Amerika Serikat bagian tengah menyebar menuju wilayah-wilayah lain di Amerika Serikat. Peristiwa ini tercatat sebagai diaspora terbesar di Amerika Serikat dalam 150 tahun terakhir. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.